Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar secara online ya. Baik, pada pertemuan kali ini untuk pelajaran sejarah peminatan untuk kelas IPS, Ibu Nurul akan mempresentasikan tentang kebudayaan megalitikum dan logam. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang kebudayaan praaksara pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan belajar tentang kebudayaan praaksara pada masa Megalitikum dan pada masa logam. Apa itu kebudayaan Megalitikum? Kebudayaan megalitikum adalah kebudayaan yang menghasilkan bangunan-bangunan besar dari batu-batu besar dan masif. Kebudayaan ini muncul pada masa Neolitikum, kemudian berkembang pesat sehingga disebut dengan nama masa megalitikum. Jadi kebudayaan ini seiring sejalan dengan tradisi Neolitikum. Kebudayaan ini masih bisa kita jumpai hingga saat ini seperti di Polonia, Sumba, Flores, dan Toraja. Nah, apa saja hasil dari kebudayaan megalitikum? Mari kita saksikan. Yang pertama yaitu menhir. Ini adalah menhir. Ya. Menhir adalah tiang batu atau tugu batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Biasanya dipilih di tengah-tengah perkampungan seperti itu. Dan fungsinya menhir apa? Yang pertama adalah sarana pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Yang kedua, tempat memperingati seseorang atau kepala suku yang telah meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah tempat menampung kedatangan roh. Nah, menhir ini kalau dalam tradisi Islam sering kita dengar dengan istilah berhala. Oke, yang kedua adalah punden berundak. Nah, punden berundak itu seperti ini bentuknya, ya. Apa itu punden berundak? Punden berundak adalah bangunan pemujaan bertingkat-tingkat atau berundak-undak. Tempat pemujaan ini banyak ditemukan di daerah Cisolok, Sukabumi. Perhatikan baik-baik gambarnya, berundak seperti ini. Ya, oke. Model ini bisa kita temui juga ketika kita melihat Candi Borobudur. Candi Borobudur itu modelnya juga begini, berundak-undak. Atau kita juga bisa melihat beberapa atap masjid itu yang modelnya seperti 5 segi 4 itu kan juga berundak-undak. Kenapa kok dibuat berundak-undak seperti ini? Begitu. Karena pada masyarakat dahulu kala mereka meyakini bahwasanya semakin tinggi tempat beribadah atau semakin tinggi bangunan pemujaan, maka doa mereka akan semakin cepat dikabulkan oleh Tuhan yang berada di langit. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah waruga. Nah, apa itu waruga? Waruga adalah peti jenazah kecil yang berbentuk kubus. Ya, ini kubus dan berbentuk dan atapnya itu berbentuk seperti atap rumah. Waruga banyak ditemukan di Minahasa. Jadi jenazah itu diletakkan di sini. Karena tempatnya kecil, peti batunya kecil, maka posisi jenazah itu dalam posisi duduk atau dalam posisi jongkok. Kalaupun ada seandainya mereka posisinya duduk, itu dengan cara mereka memeluk lutut, dan cara mereka memeluk lututnya. Baik, setelah waruga ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini adalah peti mati yang terbuat dari batu besar. Peti jenazah yang berbentuk seperti palungan atau lesung, tetapi mempunyai tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di Bali dan di Sumbawa Barat. Di daerah Jawa Timur juga ditemukan beberapa sarkofagus. Oke, sekarang ada dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen adalah meja batu sebagai tempat sesaji. Ada pula dolmen yang difungsikan sebagai kubur batu.
dolmen banyak ditemukan di daerah Bondowoso dan di Merawan, Jember, Jawa Timur. Nah, di NTT sini seperti di daerah Flores itu tepatnya di kawasan desa-desa di Manggarai, beberapa desa-desa di Flores itu yang di perkampungan asli, yang di perkampungan adat itu di tengah-tengah perkampungan itu biasanya ada dolmen yang mereka gunakan untuk meletakkan sesaji. Oke. Bagaimana kebudayaan megalitikum ini bisa menyebar ke Indonesia? Menurut von Heingarten, kebudayaan ini menyebar menjadi 2 gelombang, yaitu yang pertama adalah masa megalitik tua. Masa megalitik tua ini menghasilkan menhir, kemudian berundak, dan arca-arca statis. Kebudayaan ini menyebar di Indonesia pada zaman Neolitikum, yaitu kurang lebih tahun 2500 sampai 1511 sebelum Masehi, dibawa oleh para pendukung kebudayaan kapak persegi atau atau dikenal dengan nama Proto Melayu atau Melayu tua. Yang kedua yaitu megalitik muda. Nah, zaman megalitik muda ini menghasilkan kubur peti batu, dolmen, waruga, sarkofagus, arca-arca. Nah, kebudayaan ini kemudian menyebar ke Nusantara pada zaman Perunggu, yaitu tahun 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Melayu muda. Baik, kita sekarang masuk dalam zaman logam. Pada masa zaman logam, penduduk Nusantara mampu mengolah dan melebur logam. Kepandaian ini diperoleh setelah mereka mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Dongson Vietnam. Kebudayaan Perunggu di Asia Tenggara menyebar di Nusantara sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Walaupun pada masa ini sudah banyak ditemukan peralatan hidup dari logam, alat-alat dari batu dan gerabah masih tetap ada dan dipergunakan. Nah, kebudayaan logam ini seiring sejalan dengan kebudayaan megalitikum. Baik, zaman logam dikenal dengan nama zaman perundagian atau zaman pertukangan. Kenapa demikian? Karena pada masa ini terdapat beberapa masyarakat yang memiliki keahlian mengolah bahan-bahan dari logam menjadi benda yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehari-hari. Baik. Hasil kebudayaan zaman logam yang pertama adalah Nekara Corong, yang pertama adalah Kapak Corong, yang kedua adalah Nekara, ketiga Bejana Perunggu, 4 arca-arca Perunggu, 5 benda-benda Perunggu, 6 benda-benda besi, dan 7 gerabah. Bagaimana cara hidupnya mereka? Mereka hidup dengan cara menetap di perkampungan, Mereka hidup dengan cara menetap di perkampungan, di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah, dan di tepi pantai. Mata pencaharian penduduk pada saat itu adalah bertani, berladang, dan bersawah. Hal ini didukung dengan temuan yaitu berupa mata sabit, mata bajak, dan alat penyiang rumput. Nah, terdapat pembagian kerja berdasarkan keahlian. Siapa pendukung kebudayaan ini? Pendukungnya adalah kelompok Deutero Melayu atau Melayu Muda yang merupakan nenek moyang suku bangsa Jawa, Bali, Bugis, Madura, dan sebagainya. Nah, hasil kebudayaannya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama adalah Kapak Corong. Ini adalah contoh dari Kapak Corong. Kapak corong digunakan sebagai tanda kebesaran dan alat upacara saja, jadi tidak digunakan dalam peralatan hidup sehari-hari. Selanjutnya adalah nekara. Ini adalah nekara. Nekara adalah genderang besar yang terbuat dari perunggu. Nekara digunakan untuk mas kawin. Nekara yang lebih kecil dikenal dengan nama moko. Moko banyak kita temui di daerah Alor. Nah, biasanya moko juga digunakan sebagai mas kawin. Di NTT sini moko itu cukup terkenal dan menjadi salah satu benda khas dari NTT. Oke, ini adalah bejana perunggu yang memiliki fungsi untuk menyimpan air.
Dan ini adalah peralatan dari besi berupa mata kapak, pisau, sabit, dan pedang. Seperti itu. Ini dan ada juga seperti mata pacul ya, yang bisa digunakan untuk bertani. Seperti itu. Baik. Nah, demikianlah materi tentang kebudayaan praaksara pada masa Megalitikum dan zaman logam. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kebudayaan Bakson Hoabin di Indonesia, seperti apa, dan kemudian tugas kalian hari ini adalah kalian cukup membaca dan memperhatikan baik-baik materi yang telah saya sampaikan. Kemudian penilaian kalian didasarkan pada absen dan aktivitas kalian selama di e-learning. Aktivitasnya seperti apa? Yaitu seperti membuka dan membaca bahan ajar. Oke, demikian pertemuan kita pada saat ini untuk materi kita saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.